Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita ke bab yang ketiga, yaitu mengenai aljabar. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenal bentuk aljabar, kemudian penjumlahan dan pengurangan aljabar, dan perkalian aljabar. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian bisa menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Hal pertama yang kalian harus ketahui dalam mempelajari aljabar yaitu unsur aljabar. Aljabar itu sendiri adalah suatu bentuk bilangan matematika yang disertai dengan variabel tertentu. Unsur-unsur pada aljabar antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel. Variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel disebut juga peubah, dan variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, dan seterusnya, ataupun X, Y, ataupun Z. Jadi variabel itu biasa dilambangkan dengan huruf kecil. Yang kedua itu adalah konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui dengan jelas nilainya. Itu konstanta. Konstanta nilainya sudah jelas dan tidak mengandung variabel. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nanti kita lihat contohnya agar lebih jelas mana variabel, mana konstanta, dan juga yang mana koefisien. Kemudian ada juga yang disebut suku. Ini merupakan unsur aljabar yang keempat. Suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Itu adalah suku. Coba kita lihat contoh bentuk aljabar berikut. Ini contohnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3xy ditambah 7x dikurang y kemudian dikurang 8. Itu adalah contoh bentuk aljabar. Ini contohnya. Kemudian unsur-unsur dari bentuk aljabar di atas adalah yang pertama yang disebut suku. Sukunya ini ada 5. Yang pertama itu 2x kuadrat. Ini disebut suku. Suku tadi adalah variabel beserta koefisiennya. Kemudian 3xy. Kemudian 7x. Kemudian min y. Kemudian min 8. Itu adalah disebut suku. Kemudian yang disebut variabel adalah x kuadrat. Ini x kuadrat yang disebut variabel. Kemudian ada xy, kemudian ada x, kemudian ada y. Ingat tadi variabel itu adalah
lambang pengganti pada suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dan dilambangkan dengan huruf kecil. Kemudian yang disebut koefisien. Yang pertama, koefisien X kuadrat itu sama dengan 2. Lihat, X kuadrat. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Variabelnya X kuadrat, sedangkan koefisiennya itu yang di depan X kuadrat, itu angka 2. Jadi koefisien X kuadrat itu 2. Kemudian koefisien XY itu angka di depan XY. Angka di depan XY itu adalah angka 3. Jadi koefisien XY itu adalah 3. Kemudian koefisien X. Berarti angka di depan variabel X itu angka 7. Jadi koefisien X itu adalah 7. Kemudian koefisien Y. Y, angka di depannya tidak ada. Namun, walaupun tidak ada, itu artinya adalah min 1. Mengapa min 1? Misalkan ada Y dan ada min Y. Y ini sama saja 1 dikali Y. Atau sama dengan Y. Sehingga koefisiennya adalah yang di depan Y itu artinya 1. Sedangkan min Y itu sama saja dengan min 1 dikali Y. Sehingga min Y, koefisien yang di depannya adalah min 1. Sehingga koefisien Y di sini yang di depannya adalah min 1 karena tidak tertulis. Karena untuk koefisien 1 ataupun dan juga min 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi koefisien Y di sini adalah min 1. Selanjutnya yang terakhir yang disebut konstanta. Konstanta tadi adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya. Konstantanya adalah min 8. Ini, min 8. Itu adalah konstanta. Ingat, di depan 8 itu ada tanda min. Berarti konstantanya itu min 8. Untuk lebih jelas mengenai unsur-unsur dalam bentuk aljabar, kita lihat contoh soal berikut. Diketahui min 2A pangkat 2 dikali B atau min 2A kuadrat B ditambah 3A ditambah 5B kuadrat dikurang 5AB kuadrat ditambah 3. Jadi diketahui ada sebuah bentuk aljabar. Ini adalah contoh atau sebuah bentuk aljabar. Nah, kita ingin mengetahui mana yang disebut suku, mana yang disebut variabel, dan juga koefisien. Yang disebut suku adalah yang dipisahkan oleh tanda jumlah ataupun tanda kurang ataupun selisih. Jadi yang disebut suku itu yang pertama adalah min 2A kuadrat B. Itu disebut suku. Kemudian 3A. Itu disebut suku. Kemudian 5B kuadrat. Itu disebut suku. Kemudian min 5AB kuadrat. Ingat, minnya juga
masuk ditulis. Jadi bukan 5AB kuadrat saja, tapi ada min di depannya. Itu kita tulis. Itu merupakan sebuah suku. Kemudian yang terakhir adalah 3, karena di depannya adalah plus 3. Itu adalah yang disebut suku dalam bentuk aljabar. Kemudian yang disebut variabel. Nah, sekarang yang disebut variabel itu adalah variabel itu yang dimisalkan dalam bentuk sebuah huruf. Biasanya huruf kecil A sampai Z. Nah, yang disebut variabel yang pertama adalah A kuadrat B. Yang ini. Yang hurufnya A kuadrat B. Itu disebut variabel. Kemudian yang kedua A. Ini variabel. Kemudian itu B kuadrat. Itu adalah variabel. Ini B kuadrat A. Nah, yang ini disebut variabel. Kemudian ini adalah variabelnya A B. Kemudian yang ini tidak ada variabelnya. Namun ini nanti akan berbeda karena ini bukan sebuah variabel. 3 ini adalah sebuah konstanta. Kemudian yang disebut koefisien. Ingat, koefisien itu adalah angka di depan variabel. Koefisien adalah angka di depan variabel. Sehingga yang disebut koefisien itu angka di depan variabel. Variabelnya tadi A kuadrat B, berarti angka di depannya adalah min 2. Ini adalah koefisiennya. Kemudian angka di depan variabel A itu ada 3. Jadi koefisiennya adalah 3. Kemudian angka di depan B kuadrat itu ada 5. Jadi koefisiennya adalah 5. Kemudian angka di depan min 5AB adalah min 5. Ingat, minnya itu termasuk koefisien. Jadi jangan menulis hanya 5-nya saja. Ingat, ini yang Bapak lingkari. Ini koefisiennya itu adalah min 5. Bukan 5, tapi min 5. Tanda minnya ikut. Koefisien dari AB kuadrat itu min 5. Sedangkan koefisien 3 itu adalah 3. Nah, 3 di sini merupakan konstanta. Ingat, konstanta itu nilainya sudah jelas diketahui. Kita lihat contoh soal berikutnya. 5x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurang z kuadrat dikurang 5. Kita lihat satu persatu mana itu suku, mana itu variabel, dan koefisiennya. Sukunya itu yang pertama 5x pangkat 3, kemudian min 7x kuadrat, kemudian 4y kuadrat, kemudian min z kuadrat, dan min 5. Ingat, ada tanda di depannya itu termasuk min 5. Kalau tadi ini plus, ini berarti plus 5. Namun itu adalah min, jadi min 5. Kemudian yang disebut variabel yang dimisalkan dengan huruf. Di sini variabel adalah x pangkat 3. Berarti variabelnya adalah x pangkat 3. Kemudian variabel di sini min 7x kuadrat, berarti variabelnya
X kuadrat. Di sini variabelnya Y kuadrat. Dan di sini variabelnya adalah Z kuadrat. Dan di sini tidak ada variabelnya karena ini merupakan konstanta. Ini 5 adalah konstanta. Kemudian koefisiennya. Yang pertama, koefisiennya 5x pangkat 3. Koefisiennya berarti yang di depan variabel, yaitu 5. 5 adalah koefisien dari x pangkat 3. Kemudian ini min 7. 7 adalah koefisien dari x kuadrat. Dan 4 itu koefisien dari y kuadrat. Dan nah di sini di depan min z kuadrat tidak ada angka. Pada pembahasan sebelumnya, slide sebelumnya Bapak sudah bilang kalau y itu adalah 1 dikali y atau sama dengan y. Sedangkan min y itu adalah min 1 dikali y atau sama dengan min y. Sebenarnya di depan y itu ada koefisien. Yang pertama itu 1, yang kedua min 1. Namun untuk koefisien 1 itu tidak perlu ditulis. Misalnya di depannya ada min 1y, itu cukup ditulis min y. Yang kedua 1y, cukup ditulis y saja positif. Nah, di sini contohnya adalah min z kuadrat. Berarti koefisien di depan z kuadrat adalah min 1. Walaupun tidak ditulis, kita harus mengetahui kalau min z kuadrat koefisiennya adalah min 1. Namun kalau tadi z kuadrat tidak ada negatifnya, itu koefisiennya adalah 1. Ingat, itu kalian harus ingat dengan baik. Kemudian konstanta yang min 5. Konstantanya adalah min 5. Min 5 disebut konstanta. Sampai sini, Bapak harap kalian sudah paham mengenai unsur-unsur pada bentuk aljabar, yaitu suku, kemudian variabel, kemudian koefisien, kemudian konstanta. Kalian harus tahu perbedaan tiap unsur tersebut. Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur dalam bentuk aljabar, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyusun aljabar. Menyusun aljabar itu gunanya jika nanti kita akan mengoperasikan aljabar, misalnya menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan. Nah, itu agar lebih mudah kita susun aljabar itu dengan baik. Nah, agar lebih mudah menyusunnya, itu ketentuannya kita susun aljabar itu sesuai huruf abjad. Misalnya ada A kuadrat dengan B kuadrat. Yang didahulukan itu adalah A kuadrat, baru B kuadrat. Nah, namun jika ada A kuadrat dengan A pangkat 3, yang didahulukan adalah pangkat yang tertinggi. Jadi A pangkat 3 dahulu ditambah A kuadrat. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh. 5A kuadrat dikurang 8B ditambah 4B kuadrat dikurang 7A dikurang 8. Nah, kita lihat pangkat yang tertinggi adalah pangkat 2. Namun, yang
kita susun pertama kali adalah yang suku yang memuat variabel A, karena huruf A yang lebih dahulu. Jadi kita tulis 5A kuadrat. Nah, suku berikutnya adalah tetap kita dahulukan yang abjad pertama adalah A. Sehingga kita tulis itu min 7A. Kemudian setelah A-nya kita susun, kemudian abjad kedua yaitu B. Jadi kita tulis yang pangkatnya tertinggi dahulu. Plus B kuadrat. Kemudian ada min 8B. Ingat, minnya juga masuk, kita tulis min 8B. Dan yang terakhir adalah konstantanya, min 8. Nah, setelah kita susun, terlihat kan lebih mudah atau lebih jelas membacanya. Nah, nanti kalau kita sudah susun dengan baik, untuk pengoperasian, penjumlahan, dan pengurangan akan lebih mudah. Contoh berikutnya, agak lebih panjang. 5x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 4 ditambah 4x. 4z kuadrat dikurang 7y kuadrat dikurang 15x kuadrat ditambah 5 ditambah 8y. Nah, ada variabelnya x, y, dan z. Berarti yang didahulukan adalah yang variabel x. Nah, yang variabel x pangkat tertinggi adalah pangkat 4. Sehingga yang kita tulis dahulu adalah min 8x pangkat 4. Kemudian setelah pangkat 4 x-nya pangkat 3. Ingat, ini di depan 5, walaupun tidak ditulis itu ada tanda positif. Di depan 5 itu positif. Jadi kita tulis plus x pangkat 3. Ini sudah kita tulis. Kemudian ada x pangkat 2 atau 15x kuadrat. Namun di depannya ada tanda negatif. Berarti kita tulis keseluruhannya min 15x kuadrat. Kemudian x-nya sudah kita tulis. Kemudian setelah x itu abjad selanjutnya adalah y. Kita lihat y yang pangkat tertinggi adalah min 7y kuadrat. Kita tulis min 7y kuadrat. Kemudian ada lagi yang pangkat 1. 8y ditambah 8y. Kemudian y-nya sudah kita tulis. Ada yang terakhir z, variabel z. Ini salah ya. Seharusnya ditambah 4z kuadrat, baru yang terakhir ditambah konstanta, yaitu 5. Ingat, konstanta itu biasanya di posisi yang terakhir. Sehingga setelah kita susun dengan rapi, ini hasil dari bentuk aljabar yang telah kita susun. Jika setelah kita susun seperti ini, akan lebih memudahkan kita nanti pada pengoperasian penjumlahan maupun pengurangan. Sampai sini pembahasan mengenai menyusun aljabar. Selanjutnya kita lanjutkan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita lanjut ke bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan dalam bentuk aljabar. Yang perlu kalian ingat adalah hanya dua suku sejenis yang bisa kita jumlahkan atau dikurangi dalam bentuk aljabar,
Ingat, harus suku yang sejenis. Nah, suku sejenis itu adalah yang huruf dan pangkatnya sama atau yang variabelnya sama. Itu baru bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kita lihat contohnya. Ada A ditambah A. A ditambah A ini hurufnya sama. Berarti kita bisa jumlahkan. Berarti A ditambah A. Ingat, di depan A ini ada variabel, walaupun tidak tertulis. Ini sama saja. 1A ditambah 1A. Sama dengan yang dijumlahkan adalah koefisiennya. 1 ditambah 1 itu 2, berarti sama dengan 2A. Ingat, yang dijumlahkan atau dikurangkan itu adalah koefisiennya. Namun jika variabelnya itu adalah sama, baru bisa kita operasikan jumlah dan kurang. Selanjutnya itu 3A ditambah 2A, berarti 3 ditambah 2, karena variabelnya sudah sama, yaitu A. Berarti ini adalah 5A. Kemudian ada 2B ditambah 3A. Kita lihat, ini yang pertama variabel B, yang kedua itu A. Kalau variabelnya berbeda, itu tidak bisa kita jumlah atau kurangkan. Berarti kita tulis lagi sama saja dengan 3A ditambah 2B. Tetap, karena kita tidak bisa operasikan. Kemudian ada 3A ditambah 2B ditambah 4A ditambah 5B. Nah, kita lihat mana yang sejenis variabelnya. Ini 3A dengan 4A. Berarti kita bisa jumlahkan menjadi 7A. Kemudian 2B dengan 5B. Jadi ditambah 7B. Yang variabel A ditambah dengan variabel A jadi 7A, yang B ditambah B jadi 7B. Namun 7A dengan 7B itu tidak bisa kita jumlahkan karena sukunya berbeda jenis atau variabelnya berbeda. Kemudian kita coba pengurangan. A dikurang A. Sama saja ini 1A dikurang 1A. 1 dikurang 1 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 3A dikurang 2A. 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1A. Atau kita tulis adalah cukup dengan A atau 1A. Kemudian 2A dikurang 4A. Berarti sama saja koefisiennya adalah 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 itu adalah min 2. Jadi min 2A hasilnya. Selanjutnya 2B dikurang 3A. 2B dikurang 3A karena tidak sejenis, jadi kita tidak bisa kurangkan. Jadi bisa kita tulis ulang lagi, sama saja dengan min 3A ditambah 2B. Sama saja. Karena kita tidak bisa operasikan pengurangan. Kemudian ada 6A dikurang 2B dikurang 2A ditambah 7B. Berarti kita lihat mana yang sejenis. Yang sejenis itu 6A dengan min 2A. Berarti 6A dikurang
2A. 6 dikurang 2 itu berarti sisa 4A. Kemudian min 2B ditambah 7B. Berarti kita lihat koefisiennya. Min 2 ditambah 7. Minnya lebih kecil. Berarti sama saja 7 dikurang 2. Hasilnya 5. Jadi positif atau plus 5B. Itu hasilnya. Kita lihat contoh berikutnya. X kuadrat ditambah X. X kuadrat dengan X itu ingat, yang sejenis itu huruf dan pangkatnya. Nah, di sini pangkatnya pangkat 2 dan pangkat 1. Sehingga berbeda jenis. Sehingga tidak bisa kita jumlahkan. Jadi X kuadrat ditambah X tetap X kuadrat ditambah X. Begitu juga X kuadrat dikurang X tetap X kuadrat dikurang X. Tidak bisa kita operasikan pengurangan juga. Kemudian ada 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4X kuadrat ditambah 6X. Nah, kalau kita lihat ini ada yang sejenis, yaitu 2X kuadrat dan 4X kuadrat. Begitu juga 3X dengan 6X. Itu sejenis. Kalau sejenis berarti bisa kita tulis 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat. 2 ditambah 4 hasilnya 6X kuadrat. Kemudian 3X ditambah 6X. Hasilnya 9X. Jadi plus 9X. Itu hasil dari penjumlahan 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4X kuadrat ditambah 6X. Hasilnya adalah 6X kuadrat ditambah 9X. Kemudian ada contoh 8X kuadrat dikurang 3X. Kemudian dikurang 5X kuadrat ditambah 6X. Kita pisahkan mana yang sejenis. Yang sejenis itu adalah 8X kuadrat dengan min 5X kuadrat. Kemudian min 3X dengan 6X. Jadi kita bisa operasikan 8X kuadrat dikurang 5X kuadrat. 8 dikurang 5. Ingat, kenapa dikurang? Lihat, di depan angka 5 ada min, sehingga dikurang atau selisihnya. Ini, ada angka min di depan 5X kuadrat. Sehingga 8 dikurang 5, hasilnya 3X kuadrat. Kemudian min 3X ditambah 6X. Berarti min 3 ditambah 6. Yang lebih besar positif 6, berarti 6 dikurang 3 sama saja. 6 dikurang 3 itu hasilnya positif 3. Jadi kita tulis plus 3X. Itu hasil dari 8X kuadrat dikurang 3X dikurang 5X kuadrat ditambah 6X. Hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 3X. Sampai sini penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ingat, yang bisa dijumlah dan dikurang dalam bentuk aljabar harus suku yang sejenis. Dan suku yang sejenis itu adalah
huruf dan pangkatnya sama atau variabelnya sama. Selanjutnya kita lihat contoh soal mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita lihat 5x dikurang y dikurang 3x. Kita lihat yang suku sejenis itu variabelnya x dengan x. 5x dengan min 3x. Jadi kita susun 5x dengan min 3x sehingga kita mudah mengoperasikannya. Kemudian dikurang y. Nah, 5x dikurang 3x berarti sama saja 5 dikurang 3, hasilnya itu 2, sehingga hasilnya 2x dikurang y. Y-nya tetap karena tidak ada yang sejenis. Yang berubah hanya 5x dikurang 3x. Itu hasilnya adalah 2x dikurang y. Sehingga hasil dari 5x dikurang y dikurang 3x itu adalah 2x dikurang y. Kalau kalian sudah terbiasa, sebenarnya langkah ini tidak perlu lagi. Cukup kalian lihat suku sejenis 5x dan min 3x. Sehingga 5x, 3x hasil 2x. Kemudian y-nya tetap min y. Sehingga hasilnya adalah 2x dikurang y. Kita lihat contoh berikutnya. 7a kuadrat b ditambah 2ab dikurang 4a kuadrat b. Hasilnya sama dengan, kita lihat, yang sejenis itu 7a kuadrat b dengan min 4a kuadrat b. Sehingga kita tulis kembali 7a kuadrat b min atau dikurang 4a kuadrat b. Kemudian kita tulis yang ini plus 2ab. Nah, ini bisa kita operasikan 7a kuadrat b dengan min 4a kuadrat b. Cukup kita lihat koefisiennya 7 dikurang 4. Sehingga hasilnya adalah 3a kuadrat b ditambah 2ab. Itu hasilnya setelah kita menjumlahkan atau mengurangkan yang sejenis. Ingat, yang bisa dioperasikan jumlah atau kurang itu hanya yang variabelnya sama atau yang suku sejenis. Kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Kurangkan bentuk aljabar berikut. 8x min 2y dari 5x dikurang 7y. Kita ingin mengurangkan yang ini dari yang ini. Sehingga kita tulis 5x min 7y dikurang. Mengapa seperti ini kita tulis? Coba kalian pikirkan. Kurangkan 2 dari 5. Perintahnya, kurangkan 2 dari 5. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti kalau ini kurangkan 8x di min 2y dari 5x min 7y. Berarti kita tulis yang kuning ini dikurang
ini kuning, dikurang yang orange, 8x min 2y. Kita beri tanda kurung, karena untuk memisahkan dengan tanda kurang di sini, karena nanti akan ada pengaruhnya. Jadi kita tulis 5x min 7y dikurang 8x min 2y. Pertama, ini tetap turun, kita tulis 5x min 7y. Nah, yang harus kalian perhatikan, ini ada tanda minus. Minus ketemu 8x. Jadi, min ketemu plus. Jadi, minus 8x. Sementara, yang ini min ketemu min. Sehingga jadi plus. Min ketemu min 2y. Jadi, plus 2y. Di sini, bagian ini kalian harus berhati-hati, karena kalau tidak berhati-hati atau kurang teliti, kalian akan salah. Karena kebanyakan yang tetap menulis di sini dengan tanda min. Namun seharusnya adalah min ketemu min, ini jadi plus. Dan hasilnya kita tulis atau kita susun yang sejenis 5x dengan 8x. Yang 5x dengan min 8x. Kemudian min 7y ditambah 2y. Sehingga kita bisa selesaikan 5x dikurang 8x itu 5 dikurang 8 itu min 3x. Selanjutnya ini min 7y ditambah 2y. Min 7 ditambah 2. Hasilnya min 5. Sehingga hasilnya adalah min 3x dikurang 5y. Contoh soal berikutnya. 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Dari 7x kuadrat plus 3x dikurang 1. Berarti yang ini dikurang dengan yang merah ini. Yang kuning dikurang dengan yang merah. Kita tulis 7x kuadrat plus 3x min 1 dikurang 4x kuadrat min 2x plus 3. Ingat, biasakan menulis dengan tanda kurung, karena akan berpengaruh dengan tanda-tanda operasi di dalam kurung. Jadi kita tulis ini tetap, karena tidak ada pengaruhnya, tetap kita tulis 7x kuadrat plus 3x min 1. Nah, ini harus kalian perhatikan dengan baik-baik. Min, ini ada min bertemu dengan ini, plus. Min ketemu 4x kuadrat. Jadi, min 4x kuadrat. Kemudian, min bertemu dengan min 2x. Jadi, plus 2x. Kemudian, min bertemu dengan plus 3. Min ketemu plus, jadi min 3. Nah, itu. Setelah bertemu tanda yang di dalam kurung, tandanya berubah. Jika min bertemu min jadi plus. Min bertemu plus jadi min. Sehingga kalau kita turunkan, kita tulis jadi
min 4x kuadrat plus 2x min 3. Nah, setelah di sini baru kita bisa operasikan suku-suku yang sejenis. Yang sejenis 7x kuadrat dengan min 4x kuadrat. 3x dengan 2x. Min 1 dengan min 3. Itu yang bisa dioperasikan. Sehingga bisa ditulis 7x kuadrat min 4x kuadrat, kemudian 3x ditambah 2x, kemudian min 1 dikurang 3, atau min 1 min 3. Nah, ini baru bisa kita selesaikan. 7x kuadrat dikurang 4x kuadrat, 7 dikurang 4, itu hasilnya 3x kuadrat. Ini 3x ditambah 2x, jadi plus x, kemudian min 1 dikurang 3, min 4. Sehingga hasilnya 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 4, atau min 4. Sampai sini mengenai contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Kalian harus sering berlatih agar bisa terbiasa menjumlahkan dan mengurangkan dalam bentuk aljabar. Contoh soal berikutnya mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Soal berikutnya ini x dikurang 5y ditambah 2z, kemudian ditambah min 10x ditambah 3y dikurang 10z. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian lihat mana suku-suku yang sejenis. Kalau kita lihat suku-suku yang sejenis, itu x dengan min 10x. Kemudian min 5y dengan 3y. Kemudian 2z dengan min 10z. Nah, suku-suku sejenis yang bisa kita operasikan penjumlahan dan pengurangan. Mari kita selesaikan. X min 5y plus 2z, berarti tetap kita tulis sama. Kemudian lihat tanda plus. Kalau sebelumnya ada tanda minus, itu berpengaruh dengan semua tanda yang di dalam kurung jika di sini minus. Namun di sini tandanya adalah plus atau positif, sehingga tidak ada pengaruh dengan tanda yang ada di dalam kurung. Cukup kita tulis ulang min 10x ini plus 3y, kemudian min 10z. Nah, sekarang kita bisa selesaikan mana yang sejenis. X dengan min 10x. Kita tulis x dikurang 10x. Kemudian min 5y dengan 3y. Min 5y plus 3y. Dan 2z dengan min 10z. Sehingga ini tadi dengan 10z min 5y dengan 3y
X dengan min 10X. Sedangkan 2Z dengan min 10Z. Setelah kita kelompokkan dengan suku-suku yang sejenis, baru kita bisa selesaikan operasi penjumlahan dan pengurangannya. X min 10X. Berarti kalau X itu, ingat, X itu koefisiennya berarti 1X dikurang 10X. Sama dengan 1 dikurang 10. Berarti min 9X. Selanjutnya, min 5Y plus 3Y. Berarti min 5 ditambah 3. Hutang 5 ditambah positif 3. Berarti hutangnya atau minnya bersisa 2. Min 2Y. Selanjutnya yang Z. 2Z dikurang 10Z. Berarti 2 dikurang 10. Hasilnya adalah minus 8Z. Ini adalah hasil akhirnya setelah disederhanakan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar tersebut. Mudah bukan? Jika kita menyusunnya dahulu mana yang sejenis. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Kalau tadi tanda pemisahnya itu plus, sekarang ada min atau negatif. Hasilnya pasti akan berbeda. 3A kuadrat dikurang 4A ditambah 7. Dikurang, ini ada tanda minus, dikurang 2A pangkat 3 dikurang 4A kuadrat ditambah 6A. Penyelesaiannya ini tetap kita tulis sama seperti yang di atas. Namun selanjutnya kita lihat tanda ini minus. Min ketemu plus 2A pangkat 3. Berarti tandanya jadi min 2A pangkat 3. Selanjutnya min ketemu min 4A kuadrat. Min ketemu min jadi plus 4A kuadrat. Dan selanjutnya min ketemu plus 6A, jadi min 6A. Setelah kita sederhanakan berikut ini, selanjutnya kita gabungkan atau kita tentukan mana suku-suku yang sejenis. Kalau kita lihat suku yang sejenis, 3A kuadrat sejenis dengan min 2A, dengan 4A kuadrat. 3A kuadrat dengan 4A kuadrat itu sejenis. Variabelnya sama. Kemudian min 4A dengan min 6A. Dan min 2A pangkat 3 tidak ada temannya. Dan 7 atau ini adalah konstanta. Tidak ada yang sejenis juga. Jadi kita selesaikan mana dulu yang sejenis. Berarti kita tulis yang pertama itu min 2A pangkat 3. Karena tidak ada yang sejenis, lalu kita lanjutkan dengan 3A kuadrat ditambah dengan 4A kuadrat. Kemudian min 4A
dikurang min 6A. Karena ini sejenis keduanya. Kemudian yang terakhir plus 7. Nah, ini berarti bisa kita sederhanakan. 3A kuadrat dengan 4A kuadrat. Ini tetap turun. 3A kuadrat plus 4A kuadrat itu 7A kuadrat. Dan ini min 4A dikurang 6A. Min 4 dikurang 6 itu hasilnya min 10A jadinya. Yang terakhir kita turunkan plus 7. Nah, ini hasil sederhana dari pengurangan bentuk aljabar di atas. Jika kalian masih belum lancar, kalian gunakan cara seperti ini. Kalian lihat tandanya, kemudian kalian pasang-pasangkan suku-suku yang sejenis, baru kalian jumlahkan atau kurangkan. Nah, jika kalian sudah terbiasa, kalian akan lebih mudah. Cukup sampai sini. X. Bapak ulang, jika kalian sudah terbiasa, kalian tidak perlu memasang-masangkan dengan suku yang sejenis. Cukup kalian lihat X dengan mana temannya X. Berarti X min 10X, berarti min 9X. Kemudian min 5Y dengan 3Y. Min 5 plus 3 min 2Y. Kemudian yang Z, 2Z, min 10Z, 2 min 10 berarti min 8Z. Hasilnya akan sama jika kalian sudah terbiasa. Namun, sebaiknya kalian pasang-pasangkan dahulu mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis, agar lebih mudah. Namun jika kalian sudah bisa atau lancar, bisa kalian langsung jawab dengan mudah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai perkalian aljabar. Ingat, dua suku aljabar dapat dikalikan bagaimanapun bentuknya dapat dikalikan. Jika pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, hanya dua suku yang sejenis yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan, berbeda dengan perkalian. Jika pada perkalian, bagaimanapun bentuknya dapat dikalikan dengan rumus berikut ini. Misal, A pangkat X dikali A pangkat Y. Itu sama dengan A pangkat X ditambah Y. Ini sama seperti pemangkatan di bilangan bulat pada bab yang pertama. Misal, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 2 pangkat 5. Begitu juga berlaku di bentuk aljabar. Misal, A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan A pangkat 5. Kita lihat contohnya. Pada contoh penjumlahan bentuk aljabar, A ditambah A. Itu hasilnya adalah 2A. Sedangkan perkalian A dikali A itu sama saja dengan A pangkat 1 dikali A pangkat 1. Sebenarnya ada pangkatnya, ini adalah pangkat 1. Berarti sama dengan A pangkat 1 ditambah 1. Sehingga hasilnya A pangkat 2. Jadi A dikali A itu hasilnya A pangkat 2 atau A kuadrat. Nah, jika di penjumlahan 3A ditambah
2A hasilnya. 5A berbeda di perkalian. 3A dikali 2A berarti koefisien dikali dengan koefisien. 3 dikali 2 itu 6. Kemudian A dikali A. Hasilnya A pangkat 2. Jadi 3A dikali 2A itu hasilnya 6A kuadrat atau 6A pangkat 2. Ingat, bagaimanapun bentuknya dapat dikalikan. Namun yang dikalikan itu yang variabel dengan variabel yang sama. Jadi pangkatnya dijumlah. Selanjutnya contoh yang ini untuk penjumlahan. 2B ditambah 3A. 2B dengan 3A itu bukan suku sejenis. Jadi jika di penjumlahan 2B ditambah 3A tetap sama dengan 3A ditambah 2B. Sedangkan di perkalian 2B dikali 3A berarti 2 dikalikan 3 itu 6. B dikalikan A itu cukup kalian tulis A B. Jadi 6 A B. Atau bisa ditulis juga 6 B A. Namun ingat, di bentuk aljabar abjad pertama itu urutannya didahulukan. Jadi gunakan 6AB atau 6BA, sama saja sebenarnya. Tapi umumnya yang digunakan adalah 6AB. Gunakan abjad yang pertama, yaitu A, jadi 6AB. Selanjutnya di penjumlahan 5x kuadrat ditambah 3x. Ini tidak bisa dijumlahkan, tetap hasilnya 5x kuadrat plus 3x. Tetap. Sedangkan di perkalian 5x kuadrat, ini tanda kali ya, bukan x. Tapi dikali 3x. 5 dikali 3. 15. X kuadrat dikali x. X kuadrat dikali x. Berarti x kuadrat dikali x pangkat 1. Sama saja. Berarti x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 3. Jadi x kuadrat dikali x, ini x kuadrat dikali x itu x pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 15x pangkat 3. 5x kuadrat dikali 3x. Hasilnya 15x pangkat 3. Kita lihat lagi yang di penjumlahan. 5x kuadrat y ditambah 3x y kuadrat. Ini sudah jelas suku yang berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya tetap 5x kuadrat y ditambah 3x y kuadrat. Karena sukunya berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Namun di perkalian bisa 5x kuadrat y dikali 3x y kuadrat. Berarti koefisien kali koefisien. 5 kali 3, 15. X kuadrat dikali x. Lihat ada x kuadrat di sini x. Berarti x kuadrat kali x tadi x pangkat 3. Karena x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 dikali x pangkat 1. Jadi x pangkat 2 ditambah 1. Jadi x pangkat 3. Selanjutnya yang y dikali y kuadrat. Berarti y pangkat 1 dikali y pangkat 2. Sama dengan y pangkat 1 ditambah 2. Jadi hasilnya y pangkat 3. Jadi hasilnya 5x kuadrat y dikali 3x y kuadrat itu hasilnya 15 x pangkat 3 y pangkat 3. Itu pembahasan mengenai
perkalian aljabar. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih paham lagi, kalian kerjakan soal yang Bapak berikan. Karena dengan mengerjakan soal, kalian akan lebih mengerti dibandingkan mendengarkan penjelasan dari Bapak. Jadi, selain mendengarkan penjelasan di video pembelajaran ini, kalian harus mencoba berlatih soal dari yang Bapak berikan di Google Classroom. Sekian untuk video kali ini mengenai materi aljabar di pertemuan yang pertama. Semoga video ini bermanfaat bagi pemahaman kalian dan kalian dapat lebih mengerti. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.